Kita dari kelompok 1. Saya Hawa, Saya Salsa. ingin mewawancarai Pak Naufal yang seorang mahasiswa dan juga guru. Jadi keseharian Pak Naufal ini tuh kuliah terus sambil ngajar gitu kan. Iya nggak Pak? Iya benar sekali, Iya. sekali kuliah sambil ngajar. Iya, namanya siapa tadi Pak? Kan udah kalian kenalin. Udah, Oh kan. belum ya? Oh iya, nama panjangnya Muhammad Naufal Tiaga Janitra. Saya dulu panggilannya TJ sih, tapi sekarang karena nggak ada yang gara-gara TJ itu dipanggil gara-gara nama Naufal itu banyak. Sekarang Gitu. karena nggak ada yang namanya Naufal, jadi Pak Naufal. Gak apa-apa. Kita manggil apa nih kita? TJ. Pak TJ ya? Pak terserah boleh TJ, Iya, boleh Pak Naufal. TJ. boleh. Jadi Pak Pak O TJ. aja, Pak O. Pak TJ boleh terserah. Saya manggil kalian apa? Kak aja ya. Kak apa Iya, bro Kak, apa sis? terserah sih, Oke. senyamannya aja. Kak aja ya. Kak Iya, Hawa dan boleh, Kak boleh. Salsa. Oke. Iya. Tinggalnya di mana kalau boleh tahu Pak? Saya sekarang tinggal asal daerah saya apa? Askot Bapak di mana? Kalau saya aslinya dari Kediri, Kabupaten Kediri. Saya asli orang Jawa. Jenengmu sopo? Jenengku Noval. iya. Bahasa Jawa. Tapi kalau saya di Jakarta ini tinggal di Jati Padang. Kalian kalau ke arah Ragunan, tahu Ragunan itu belok ke kiri. Nah itu nanti belok kiri lurus itu nanti ketemu sama kontrakan saya. Gitu. Iya, ngontrak Pak. Ngontrak Sendiri atau? Enggak, ngontrak kalau sendiri enggak ngontrak namanya. Oh, enggak ngontrak namanya itu ya? Namanya ngontrik gitu. Maaf ya. Jadi saya ngontrak itu berdelapan. Berdelapan. Oh, gitu. Oh, sama siapa Pak? Sama teman-teman lah. Masa teman-teman sama kampus, guru-guru kan? gitu. Teman-teman kampus semua dan dari daerah yang sama. Jadi dari Ngampus di mana Pak? kampus di Libya. Wih, Kan kalian udah tahu. belum. iya, Jurusan apa Pak jurusannya? Oh iya, Jurusan kalau apa? saya di Libya ini jurusan manajemen ekonomi dan bisnis. Wih. Manajemen bisnis dan keuangan Islam itulah. Wih. IDARI kalau bahasa kerennya. Oh gitu. Kenapa milih itu? Nah, kan di Libya itu ada 4 jurusan kan? 4 nih. Yang pertama ada Iqdad. Terus ada syariah, ada lughah dan ada idari. Kan kalian tahu Iqdad itu apa? Iqdad persiapan bahasa, syariah itu yang syariah Islam, lughah itu kayak Ustadz Anas itu lughah Islam atau bahasa, dan saya idari. Saya ngambil itu ya gara-gara emang passion saya di situ sih. Jadi emang bakat sama minat itu udah sejalur. Kan di dalam idari ini ada hitung-hitungan, ada bahasa Inggris, ada matematika, ada ekonomi. Jadi kayak saya ngerasa kayak cocok banget lah di idari ini. Oh gitu. Terus tadi kan sambil ngajar ya katanya. Iya. Itu kenapa? Kenapa ngajar? Kenapa pengen ngajar? Soalnya kan di Libya ini masuknya saya masuk sore. Nah, dulu sebelum saya ngajar di sini itu dari pagi sampai siang itu kayak saya nggak ada kerjaan, nggak ada apa-apa lah intinya. Gabut ya? Bisa dibilang bukan gabut, ya bisa dibilang gabut sih, lebih ke nganggur. Nganggur, nggak ada kegiatan, nggak ada kegiatan. Akhirnya saya berusaha nyari lowongan gitulah. Awalnya sih nggak pengen kayak ngajar-ngajar gitu, kayak belum terbersit sih. Apa aja kerjaan lah intinya yang ada di dekat-dekat sini. Karena dulu juga belum ada motor. Nah, tiba-tiba ada cerita dikit ya ini. Jadi ada temen itu nawarin, Val, ini ada lowongan kerjaan di Depok. Wah, saya mikir-mikir ini di Depok. Saya naik apa ke sana? Lalu saya cari rute ke sini itu kayak, wah ini kayaknya sulit banget kalau naik kendaraan umum. Nah, akhirnya saya bilang ke teman saya namanya Ustadz Anas itu, guru kalian itu. Saya bilang, Nas, ini ada lowongan kerjaan. Kira-kira kamu mau nggak? Kalau mau, ayo daftar bareng. Akhirnya kita daftar bareng di situ. Dan alhamdulillah kita keterima semua. Kalau lagi nggak kuliah atau lagi nggak ngajar, Bapak ngapain? Ya, Tidur hobinya. lah. Hobi. Oh, kalau hobi. Hobinya apa? Kebetulan hobi saya itu traveling. Oh iya. Iya, traveling. Oh. Karena dengan traveling itu kayak hati itu healing gitu. Healing gitu. Oh, iya. Wah, traveling kemana tuh Pak? Traveling itu sebenarnya bisa kemana-mana sih, asalkan ada apa? Ada Duit. uang, ada Cuan. duitnya. Jadi kalian kalau mau traveling itu harus nyiapin uang, selain nyiapin mental juga. Oh gitu. Tapi kan kita pelajar nih ya. Kalau mau pergi traveling gitu kemana tuh yang bagus? Duitnya juga kan. Menurut saya kalau pelajar kayak kalian ya minta ke orang tua lah. Oh iya. Minta healingnya bareng sama orang tua Ya. gitu. Jadi nanti travelingnya sama orang tua ya gitu. Kalau sendiri Kalau sendiri ya nggak boleh sama orang tua. nggak boleh, kita harus didampingi orang tua Harus ya. jadi orang tua kan Gitu, oke, kakak-kakak oke. ini masih kecil-kecil. Iya, oke. Suka traveling dari kapan, Pak? Saya suka traveling itu dari kapan ya? Abis lahir saya udah suka traveling. Udah suka traveling dari lahir. Iya, kalau saya traveling itu ya
emang sukanya kalau ke apa ya, ke tempat-tempat kayak alam-alam gitu dari SMA saya. Anak alam ya. Anak alam. Anak alam. Saya dari MTS itu udah suka sama alam. Alam aja iya. disuka apalagi dia. Ya. Wede. Sendiri siap. tapi sendiri. Tapi masih sendiri sampai sekarang. Sendiri. Oh iya, enggak travelingnya sendiri. Oh, traveling sendiri. Ya enggak dong. Kalau traveling itu sendiri itu enggak enak. Traveling itu sendiri enak nggak rame-rame. ya? Oh iya. Karena apa, kalau kalian terjadi apa-apa ntar di tengah jalan kayak ada apa musibah atau apa kan, kalau ada temennya kan enak. Barengan berarti ya. Barengan. Jadi masalah itu kalau kita ngerjain sendiri itu bakalan sulit, kalau masalah dikerjain bersama-sama itu bakalan enak. Kagum kata-katanya dong. Misalnya kalian bannya bocor tengah jalan atau apa kan, kalau ada temennya enak. Gitu. Tapi tempat favorit Bapak nih kan Bapak banyak tuh tempat-tempat tuh yang kayak nggak bakal bosen kalau ke situ lagi gitu. Kalau nggak bakal bosan banyak sih. Hampir semua yang saya kunjungi itu tidak membuat bosan. Gitu. Kalau membuat bosan ya namanya bukan tempat traveling ya. Iya dong. Tapi kalau yang paling berkesan itu di Gunung Merbabu. Wah. Gunung Merbabu, terus Dieng di Bali. Banyak lah intinya. Tapi kalau paling berkesan ya Merbabu itu. Karena emang Merbabu itu kayak apa ya? Kayak bukan Indonesia lah di atasnya itu. Kayak bukan Indonesia. Bukan Indonesia, kayak mana ya? Kayak beda alam lah ini. Ngeri, Masya Allah banget ya. keren-keren. Dan saya di atas juga ketemu Dokter Tirta. Weh, ada fotonya Pak? Ada fotonya. Foto bareng ya, foto nanti bareng. dimasukin ke frame-nya aja. Oh iya, oke. Di situ deh. Nanti di situ, oke. Iya. Ketemu Dokter Tirta juga. Emang pemandangannya Merbabu itu masya Allah banget. Apalagi saya juga suka yang survival gitu. Jadi pengen ke situ. Iya. Kalian pengen ke Merbabu? Emang kuat kalian? Wah, terlalu spontan kalau kecemasan. ini. Iya. Iya, enak aja. Dikit Kuat dong. gitu ya. Iya. Tempat rekomendasi ini apa, Pak? Ini rekomendasi buat apa? Buat keluarga apa buat kalian yang Buat masih keluarga, Buat keluarga coba deh, bareng buat keluarga. di daerah mana nih? Di Depok. Yang bagus lah, Pak. Nggak pernah ke Depok ya? Nah, kalau daerah sini saya kurang tahu. Oh, iya, ada. Tapi kalau buat liburan keluarga kayak keren gitu di Dieng sih. Dieng itu Dieng. Dieng di Daerah daerah mana Dieng itu? Jawa Tengah. Oh, di Itu Jawa buat Tengah. liburan keluarga itu cocok banget. Kalian kalau mau suasana dingin, negeri di atas awan itu perginya ke Dieng. Wah. Itu udah keren lah, udah kayak Swiss di sana. Wih, Swiss. Swiss gitu. Swiss. Gitu. Oh, gitu. Dan jangan lupa kalau ketika kalian traveling atau kemana-mana itu harus diawali dengan apa? Doa. Doa. Dan izin Doa. dari orang tua itu Izin harus orang penting. tua. Jadi penonton kalian harus kemanapun kalian berada harus apa? Doa. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah la haula wala quwata illa billah. Iya, amin. Terima kasih Ustadz. Oke, jadi seperti itu. Jadi intinya gitu. doa dan izin orang tua kalau kalian pengen traveling. Iya, percuma ya jalan-jalan gak dapet izin orang tua, Nah, percuma jalan-jalan. nggak direstuin Allah nanti guys. Nah, Ya gitu. Jadi kalian kalau mau jalan-jalan, mau traveling tuh bisa ke tempat yang tadi disebutin Pak Naufal ya guys ya. ya, ini halal kan ini? Halal, minum. Udah guys, gitu aja ya, capek. Jadi kayak itu aja ya perbincangan kita tadi itu tentang apa aja tadi ya kita. Oh, enggak, udah gini doang berarti. Udah. Ya, Mau udah. apa lagi? Udah Udah dong. banyak tadi Udah, insyaallah udah. dari traveling, dari kuliah. Udah kemana-mana ini tadi. Udah kemana-mana kita. Udah. Cukup Capek ya Budini ya, cukup Budini. Cukup. Udah. Oke, kita tutup dengan Kita tutup dengan bye bye. enggak ada salam-salam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan saya Aisyah. Dan saya Salwa. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama guru kita yaitu Pak Nazrullah yang juga kuliah di jurusan psikologi. Hari ini kita ngobrol tentang Ngobrol tentang mengenal dan memahami kepribadian anak dan murid. Oke, Pak Nazrullah, kenapa guru perlu memahami kepribadian setiap anak murid? Ya, namanya guru pasti perlu memahami kepribadian murid. Kalau enggak, kita nanti salah instruksi, salah tangkap juga anak. Misalkan anak-anak yang nggak bisa dikasarin atau ibarat kata nggak bisa diangkat, nada kita nggak bisa ngangkat ke dia, kemudian kita angkat, ya dia pasti akan baper. Ya, jadi ada beberapa murid tuh yang tipikalnya kayak gitu. Yang Ada tipenya juga berbeda-beda gitu. yang lain yang diajak bercanda mulu tapi dia bisa serius. Banyak lah tipikal murid itu. Jadi harus
perlu banget dipahami. Kalau enggak ya kita nanti nggak bisa klop sama muridnya, nggak bisa ketemu. Tapi tipenya kan sangat banyak ya. Cara Bapak mengetahuinya tipe-tipe mereka tuh gimana caranya? Ya pasti butuh dengan pendekatan ya. Terutama kalau misalkan anak kan biasanya ngajarnya cowok ya. Kalau cowok itu biasanya setiap anak ngajar ada beberapa yang 1-2 orang anak panggil, anak ajak ngobrol biar anak tahu apa kepribadian dia, kemudian latar belakang dia. Kan ada beberapa itu anak-anak yang ibarat kata suka caper, dalam artian suka, kalau di pondok itu biasanya suka ngelanggar biasanya basicnya itu ya tadi ada anak-anak yang broken home, ada anak-anak yang ngerasa orang tuanya nggak ngurus dia. Itu perlu pendekatannya beda sama anak-anak yang normal-normal aja gitu. Tapi kalau untuk ngajar cowok nih, itu apa harus dikerasin gitu ya Pak? Enggak juga sih, keras juga nggak perlu, ibarat kata ketegasan bukan keras ya. Karena kalau kita nggak tegas mau dimanapun kita akan diremehkan sama orang-orang, terutama murid, apalagi murid zaman sekarang yang notabene-nya banyak yang suka kalau dikasih hati mintanya jantung, dilembutin dia malah ngelunjak. Nah itu. Tapi kalau menurut Bapak kayak orang yang ngajar cowok yang menggunakan kekerasan fisik itu gimana? Yang kayak emang murid itu bener-bener di luar kendali itu. Kekerasan fisiknya kayak gimana, murid di luar kendalinya tuh kayak gimana dulu. Kalau ibarat kata anak-anak nggak bisa diomongin terus dijewer, itu masih dalam koridor wajar kalau kata anak. Bahkan yang anak kemarin yang sempat ramai itu kan kasus guru yang katanya kasar ke anak polisi sampai dipenjarain. Itu anak kurang setuju. Kenapa? Namanya pendidikan, kata Rasulullah sendiri aja, anak umur 10 tahun itu kalau dia nggak sholat boleh dipukul. Dipukulnya dalam artian pukulan cinta, bukan pukulan yang benar-benar pukulan dendam. Pukulan cinta itu pukulan yang nggak membekas, tapi dia dengan pukulan tersebut dia bisa melaksanakan sholat itu kalau dalam hadis itu. Itu artiannya ditegasin gitu ya Pak? Ya tegasin. Tapi kalau pendidikan dari orang tua di rumah itu berpengaruh banget ya Pak sama kepribadian anak? Banget. Yang sering Anda dapetin itu pas di pondok biasanya anak-anak cowok itu yang suka ngelanggar rata-rata notabene-nya latar belakangnya itu satu, orang tuanya broken di rumah. Home, ya. Itu biasanya anak-anak bakal mencari perhatian karena nggak dapet perhatian di rumah. Jadi dia di sekolah itu bakal cari perhatian biar diperhatiin sama guru-guru lain. Dan pendekatannya gimana? Itu perlu diperhatiin, perlu diajak ngobrol karena itu biasanya cuma nakal-nakal cuma cari sensasi doang, bukan nakal yang benar-benar nakal dia itu. Kalau masih bisa diselamatkan. Tapi contohnya gimana cara kayak pendekatan sama anak-anak yang emang broken home gitu gimana? Ya kalau anak broken home itu biasanya rata-rata butuh perhatian. Jadi kita perhatiin dia aja. Kita ajak ngobrol, kita ajak kita jadiin, kita harus bisa jadi tempat cerita dia karena dia tuh sebetulnya butuh cerita, butuh perhatian. Di ngertiin. Tapi kalau buat orang tuanya gitu cara kita kayak biar ngasih tauin orang tuanya gitu gimana? Kalau orang tua kan ibarat kata kita terlepas sih dari orang tuanya. Kita kan nggak punya wewenang untuk ngatur kehidupan orang tuanya, mau dia cerai mau apa diserah dia. Yang jelas untuk orang tua, pesan anak buat orang tua yang ada di sana, ya jangan sampai masalah kalian ini akan menghancurkan karir anak kalian, kehidupan anak kalian. Karena beberapa banyak yang sekarang ya orang tua yang ibarat kata belum siap untuk menjadi orang tua. Kasus sekarang itu kan banyak, sehingga anak-anak itu banyak terlantar. Jadi orang tua harus kayak tahu cara parenting anak gitu ya? Parenting anak itu harus tahu mereka. Karena kalau nggak belajar parenting anak, kemudian dia punya anak, akhirnya akan menjadi buah si malakama nanti ke depannya. Anaknya bisa jadi dia ibarat kata jadi liar, tanda kutip. Bapak setuju nggak kalau misalnya kayak setiap sekolah itu ada kegiatan untuk orang tua buat parenting tentang anak-anaknya gitu? Setuju banget. Jadi pengennya sih setiap semester mungkin ya itu ada event buat seminar parenting anak itu perlu. Tapi
kayak contoh gitu dasar dari parenting itu apa aja buat menurut Bapak? Contoh dasar parenting ya misalkan kita ini salah satu kesalahan kita dalam mendidik anak itu yang umum terjadi di Indonesia, ketika anak meminta sesuatu dengan cara nangis, kita otomatis akan ngasih karena kita malu dengan judge dari orang sekitar kalau kita nggak bisa ngedidik anak. Padahal ketika kita ngasih anak itu apa yang dia minta ketika dia nangis, itu akan menjadi habit ke depannya, yang mana dia akan menjadi orang yang manja. Bad habit ya. Dan dia akan ke depannya, oh berarti kalau saya butuh sesuatu, saya harus nangis. Ini akan terulang sampai dia gede. Dia nggak tahu caranya mendapatkan sesuatu tersebut kecuali dengan nangis itu. Tapi kalau misalnya kasus yang Bapak ceritain itu, menurut Bapak cara mengatasinya itu gimana? Kalau yang udah emang manja banget, yang udah kebiasaan dia gitu? Nah, kalau untuk anak-anak yang manja ini, anak pribadi pernah ngalamin kayak gini. Anak-anak yang benar-benar manja dari awal, dari kecil ibaratnya, kemudian ketemu dewasa sama anak ada dapat anak SMA itu memang dia kebiasaan dari kecilnya itu dimanja sama orang tuanya. Apa-apa yang dia minta dikasih. Sehingga pas di SMA dia begitu nggak suka belajar atau apa, dia langsung cari alasan biar dia tuh nggak belajar. Nah, caranya ngadepin anak-anak kayak gini ya pertama ya kita perlu kerjasama sama orang tua. Gimana kalau kita tegasin di sekolah tapi orang tuanya ngelempekin di rumah, sama aja bohong. Jadi yang pertama kita lakuin ya harus kerjasama sama orang tua. Bilang ke orang tua, anak ibu ini terlalu manja ibarat kata, dan harus perlu ketegasan karena dengan kemanjaan ini ya dia nanti kedepannya akan jadi anak-anak yang ibarat kata kalau orang tuanya udah hilang dia udah nggak punya hidup lagi gitu. Udah karena terlalu tergantung sama orang tuanya. Terus kita juga selain kita kerja sama orang tua juga kita harus mulai mempertegas dia, tapi bertahap. Nggak bisa langsung kamu harus belajar kayak ini enggak. Kamu yang mau kamu pelajari apa silahkan kamu pelajari, tapi harus konsisten, harus komitmen. Jangan sampai kamu minta A tapi baru ngejalanin sebentar langsung pindah ke B. Nah, kita harus tegasin di situ. Tapi kalau emang kayak tipe orang tua yang percaya sama omongan anaknya gitu, cara ngatasinnya gimana sih Pak? Kayak ribet banget. Nah, ini dia, ada beberapa yang memang kasus orang tua itu yang terlalu percaya sama anaknya. Padahal anaknya di sekolah itu ibarat kata badung atau nakal, tapi orang tuanya masih ngelak. Ini beberapa kasus ada kayak gini. Cara ngasih taunya gimana? Ya kita ibarat kata sekarang ada zaman HP, ada zaman kita bisa record internet. Ketika dia lagi melakukan sesuatu yang mungkin di luar kendali atau dalam tanda kutip kegiatan nakalnya, ya kita bisa kasih barang bukti itu ke orang tua biar orang tua itu percaya. Karena seringnya ketika kita nggak ada barang bukti, orang tua itu akan bilang, Pak Ustadz itu bukan anak saya yang lakuin. Contoh gampang kasus yang anak sering hadapi itu, misalkan anak nyita vape di sekolah, di pondok, anak sering itu. Kalau kita cuma nyita di lemari dia, orang tua itu masih ngelak. Itu barangkali bisa jadi temennya yang ngasih, temennya yang naruh di situ, gitu yang ngejebak segala macem, temennya yang nyimpen di situ. Itu bukan barang dia di rumah nggak biasa kayak gini, nggak suka vape segala macem. Ya itu tadi kita harus pakai barang bukti, mungkin dari TV dari CCTV atau dari HP kita rekam kalau pas dia lagi ngelakuin. Cut. Kalau tidak mengatasi supaya anak kita tuh kayak nggak mau belajar gitu. Kalau mengatasi anak yang nggak mau belajar, ini memang agak sulit. Nah, caranya gimana? Kita butuh motivasi anaknya. Biasanya anak itu akan mau belajar, punya keinginan, ya kan? Biasanya anak tuh punya keinginan, dia pengen ini itu. Nah, kita kasih di situ keinginan dia mau, kita kabulin, tapi dengan syarat dia harus belajar. Atau misal mungkin kamu misalkan Salwa nilainya rendah di matematika, tapi orang tuanya pengen Salwa pinter matematika, dan Salwa ternyata punya keinginan misalkan punya sepeda atau punya HP baru. Orang tuanya bisa ngasih motivasi ke Salwa, kamu boleh
beli sepeda baru atau motor baru, asalkan kamu nilaimu matematika bagus, otomatis selalu akan terpancing untuk belajar lebih rajin lagi. Itu bagus kok. Itu bagus juga, nah, karena ada punishment, ada juga namanya reward ya. Jadi kita memberikan reward atas kerja jerih payah dia, yaitu bagus ya. Walaupun mungkin kalau terbiasa nanti jadinya kita ibarat kata kalau dalam Islam kerjanya malah nggak ikhlas. Iya, Jadi mengharapkan sesuatu. mengharapkan gitu sesuatu. ya. Bagus untuk motivasi di awal, tapi kalau terus berlanjut juga perlu diperhatikan. Terus buat pendidikan anak Indonesia sekarang, cara yang ampuh gitu buat mereka semua gimana? Kalau menurut anak pribadi, pendidikan sekarang itu benar kata Guru Gembul ya, yang apa yang dibilang Guru Gembul itu, di Indonesia itu profesi guru itu sebetulnya paling gampang. Paling gampang maksudnya apa? Dalam artian semua orang dari semua jurusan dia bisa jadi guru. Mau dia pilot, mau dia masinis, mau dia pebisnis, dia bisa jadi guru. Tapi kalau yang pekerjaannya jurusannya enggak tentang pendidikan tuh Ini dulu ya. ngajarnya Jadi yang disampaikan Guru Gembul itu semua orang bisa jadi guru, tapi semua orang nggak bisa jadi ibaratnya yang masinis atau apa. Kalau misalkan tadi ada masinis yang jadi guru, kemudian ada pilot yang jadi guru, semua orang bisa jadi guru, tapi kita semua orang nggak bisa jadi mereka ya, nggak bisa, atau dalam tanda kutip kita nggak bisa jadi pendidik yang baik benar ya. Dan itulah kelemahan kita di Indonesia ini. Beberapa guru ya, contoh sekarang aja ya kalian yang tadi Ana sampaikan di kelas itu kan termasuk bukan salah murid doang, itu ada dua arah yang salah di situ. jadi kualitas guru juga penting. Kualitas guru juga perlu diperhatikan, jangan sampai kualitas guru itu diabaikan. Sekarang kan masih banyak juga guru-guru yang masih belum selesai pendidikannya, atau mungkin masih banyak guru yang hanya sekedar terpaksa untuk menjadi guru karena dia nggak punya pekerjaan lain. Jadi pendidikan kualitas guru juga perlu diperhatikan, selain karena kualitas guru adalah kunci di mana nanti anak-anak akan berhasil. Tapi sesuai yang apa yang Bapak bilang tuh, cara ningkatin kualitas guru gitu biar bisa efektif, baik, terus kayak berkualitas buat anak-anak muridnya tuh gimana tuh? Ya pastinya namanya ilmu itu semakin hari akan semakin berkembang. Dan guru juga perlu namanya meningkatkan kualitas dia sendiri, mulai dari kompetensi dia, mungkin dia perlu belajar lagi, mungkin dia perlu ibarat kata kuliah lagi, kemudian dia belajar juga bukan hanya di pendidikan formal, bisa jadi dia ambil ibaratnya seminar-seminar yang bisa menunjang kinerja dia sebagai guru Untuk pendidikan untuk gitu ya. pendidikannya. Tapi saya penasaran kayak kalau misalnya masinis, pilot jadi guru tuh ngajar apa ya? Bisa aja. Anak pribadi punya temen ya, dia ini mekanik ya, dan dia mekanik kepala. Mekanik kepala itu ya dia ibarat kata supervisornya di perusahaan otomotif gitulah. Ini dia diseringin dia diselingin, selain jadi mekanik kepala dia juga ngajar. Ngajarnya apa ya? Ngajarnya yang berkaitan dengan mekanik itu. Kayak guru teknik mungkin di SMK gitu. Iya, Tuh bisa betul, gitu bisa. ya. Ibarat kata, atau mungkin psikolog yang mungkin di luar sana kan dia bisa masuk ke guru BK, itu bisa juga. Kamu nomor 7. Dampak ketika anak dikekang orang tuanya apa? Dampak anak dikekang sama orang tua ini ya beda zaman sekarang ya. Zaman dulu mungkin anak itu apa kata orang tua harus diturutin, mungkin, tapi orang tua sekarang biasanya lebih terbuka, jadi apa yang kata anak juga biasanya mereka dengerin. Adapun dampak dari kekangan orang tua ke anak itu biasanya anaknya akan menjadi ya pendiam, kemudian anaknya juga bisa jadi nggak punya ibarat kata jati diri karena dia selalu disetir sama orang tua.
jadi pribadi yang lembek gitu ya Pak, yang kurang tegas. Ya lebih ibarat kata kalau sekarang bahasa gaulnya introvertnya lah. Iya. Sebetulnya bagus kekangan, tapi asal jangan terlalu dikekang juga. Ya namanya hidup itu penuh aturan, harus diatur. Kalau nggak ada aturannya ya kita lihat aja sekarang Amerika Serikat yang menggembar-gemborkan kebebasan. Pencurian di mana-mana, narkoba di mana-mana, LGBT di mana-mana. Tetap harus ada Tetap peraturan harus dan ada norma gitu ya aturan, Pak. norma-norma. Ya, dalam hidup itu kita ada aturan secara tidak tertulis. Kalau kita langgar aturan tersebut ya kita akan jadi orang yang liar. Terus kalau buat orang-orang introvert gitu, pesan Bapak apa sih Pak buat orang-orang yang memang kurang bisa membuka dirinya gitu? Ya kalau anak pribadi mulai belajar untuk bersosial, karena namanya sosial itu penting. Kita hidup itu dimanapun kita pasti akan bersosialisasi dengan orang lain. Ya mungkin sebelum masuk ke itu juga kita perlu tahu kenapa dia bisa jadi orang yang introvert segala macam. Sekian ngobrol-ngobrol kita tentang kepribadian anak murid bersama Pak Nazrullah. Sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.